Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Hidayat, saya dari kelas 6 reguler sore. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang additional meaning, logical meaning, interpersonal meaning, dan textual meaning. Yang kedua yaitu adalah tentang bagaimana konsep taksonomi Blossom. Lalu yang ketiga adalah apa itu CEFR framework. Ya, lanjut. Yang pertama yaitu apa additional meaning? Additional meaning yaitu memahami berbagai gagasan dan informasi baik yang umum maupun yang rinci. Contohnya itu seperti membaca buku sejarah, membaca buku fisika, membaca buku komputer, dan lain-lain. Lalu logical meaning yaitu adalah memahami hubungan logis, misalnya mencari sebab akibat gagasan. Contohnya yaitu gagasan dan informasi penunjangannya. Ya. Lalu yang ketiga adalah interpersonal meaning, yaitu memahami generik, structure, dan unsur-unsurnya dalam sebuah teks. Misalnya orientasi, lalu reorientation, ya. Yang keempat adalah textual meaning, yaitu memahami conjunction, reference, dan connector, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, apa itu taksonomi Blossom? Taksonomi Blossom ini adalah struktur hierarki atau bertingkat untuk membuat soal, ya, mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga yang tinggi. Nah, berawal dari pemikiran dan penelitian seorang psikolog pendidikan dari Amerika Serikat bernama Benjamin S. Blossom pada tahun 1950 bahwa evaluasi hasil belajar diajukan hanya berupa soal tentang hafalan. Jadi, konsep taksonomi Bloom itu pertama dibuat oleh psikolog pendidikan dari Amerika Serikat yang bernama Benjamin Bloom. Nah, agar proses belajar menghasilkan siswa berkompetensi, maka disusunlah suatu taksonomi Bloom yang dipublikasikannya pada tahun 1956. Nah, lalu Benjamin membuat suatu klasifikasi berdasarkan urutan keterampilan berpikir dalam suatu proses yang semakin lama semakin tinggi tingkatannya. Nah, mula-mula taksonomi Bloom terdiri atas dua bagian, yaitu ranah kognitif dan ranah afektif. Lalu pada tahun 1996 menambahkan ranah psikomotor, melengkapi apa yang tekad dibuat oleh Bloom. Lalu selanjutnya, apa itu taksonomi Bloom pada Ari Kunto 2009 itu tujuan pendidikan bagi ke dalam tiga. Nah, yaitu yang pertama ranah kognitif yang berisi perilaku siswa menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Lalu ranah afektif ini perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat sikap, aspirasi, dan cara penyesuaian diri. Nah, lalu yang ketiga yaitu adalah ranah psikomotor, berisi perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Lalu bagaimana konsepnya itu? Yang pertama yaitu ada pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis. Lalu yang paling terakhir itu distesis dan evaluasi. Yang pertama yaitu mengetahui pengetahuan dengan mengingat, menghafal, dan menyebutkan. Lalu pemahaman ini menerangkan, menjelaskan, lalu merangkum. Untuk penerapan, menghitung, memutuskan, dan melengkapi. Lalu analisis ini membagi, ya, atau membedakan. Nah, lalu untuk sintesis ini merangkat, merancang, dan mengatur. Lalu evaluasi itu mengkritik, ya, atau menafsirkan. Nah, pada sekarang ini ada soal itu terbentuk ada dari C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Itulah cara membuat soal oleh konsep taksonomi Bloom. Oke, yang terakhir adalah apa itu CEFR? CEFR itu adalah suatu cara untuk menggambarkan seberapa baik berbicara dan memahami suatu bahasa asing. Nah, CFR ini merupakan skala Eropa dan secara khusus dirancang untuk diterapkan pada bahasa Eropa manapun, sehingga dapat digunakan untuk mengabarkan ucapan bahasa Inggris. Lalu, CEFR ini memiliki tingkatan. Tingkatan itu ada A1, A2,
A1, A2, B1, B2, C1, dan C2. A1 itu untuk pemula, lalu A2 untuk elementary, lalu B1 untuk intermediate, lalu B2 untuk upper intermediate, lalu C1 advanced, dan C2 proficient. Nah, lalu yang terakhir adalah CFR ini digunakan untuk kita mengetahui kemampuan bahasa kita itu, bahasa asing kita itu sampai pada sesuai dengan tingkatan. Oke, selanjutnya yaitu penjelasan tentang pembuatan soal yang dimana teks yang terdapat yaitu Springhouse. Pertama soal C1. Number 1 is where is location of Springhouse, dimana lokasi Springhouse? A. Close to the Success Downs and the Seven Sisters Country Park. Lalu yang B, far to the Success Downs and the Seven Sisters Country Park. Lalu C, beside to the Success Downs. Lalu yang D, under the Seven Sisters Country Park. Nah, di sini di mana lokasinya di teks dijelaskan bahwa close to the Success Downs and the Seven Sister Country Park, itu jawabannya yang A. Lalu yang nomor 2, Springhouse has spacious accommodation with comfortable furniture in a A. Modern style, B. Ancient style, C. Traditional style, D. Contemporary style. Bagaimana bentuk yang telah disajikan oleh Springhouse itu, yaitu traditional style. Itu pada jawaban yang C. The house bordered by a river, perfect for sleeping. B. Watching the movie. C. Fishing, dan D. Archery. Nah, karena di sebelah sungai ini enak untuk apa? Untuk mancing, yaitu fishing. Jawabannya C. Number 4. Ground floor in Springhouse is A. The garage, B. Living room and dining room, C. Bathroom, D. Swimming pool. Lantai pertama itu apa? Living room and dining room. Lalu nomor 5, what is forbidden in Springhouse? Apa yang tidak diperbolehkan di Springhouse? A. Smoking, B. Fishing, C. Playing, D. Sleeping. Yang tidak diperbolehkan adalah merokok. Lalu selanjutnya pada soal C2, what does provide Springhouse because located by the river? Nah, ini terdapat ada jawaban matras, ship, boat, and restaurant, yang itu nomor C, boat. Nah, sedangkan sebelahnya itu ada sungai, maka disiapkan perahu. Lalu, what's in the kitchen Springhouse? Apa yang terdapat dalam dapur Springhouse? Computer and table, B. Toilet, C. Electric cooker, dishwasher, and microwave. Lalu D. Washing machine. Oke, itu jawabannya C. Nah, nomor 3 disiapkan sebuah paragraf tulisan yaitu tentang pada paragraf ground floor, living room and dining room. Step to the kitchen with the electric cooker, dishwasher, and microwave. Laundry room with fridge, freezer, and washing machine, tumble dryer. Slow room with the toilet. Step to first floor. 2 double bedroom, 1 with or suite bedroom. Single room to twin bedroom. Bedroom with spread shower and toilet. Second floor, 1 single and 1 twin bedroom with ensuite bedroom and toilet. Lalu in the paragraph above, it is explained that in the laundry room there are, apa yang dapat di paragraf di atas dijelaskan bahwa laundry room itu fridge, freezer, and washing machine or tumble dryer. Shower room with electronic cooker or microwave. Yang benar adalah A. Ya. Lalu nomor 4, stair ordered by Springhouse is steep and is not suitable for, karena jalan itu sedikit curam tangganya, maka tidak diperbolehkan untuk people disabilities. Yang C, A. Baby, B. Young adult, C. People disabilities, and D. Parents. Lalu nomor 5 disajikan sebuah paragraf, 1 open fire in living room, basket, central bathing because of steps. The house is not suitable for people with disabilities. No smoking, please. Booking 7 days, minimum 3 days to Friday. Nah, minimum time for booking Springhouse is A. 3 days, B. 4 days, C. 5 days, and D. 7 days. Di situ jelaskan bahwa 7 days. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.